Kotanya di sini. Gimana ya? Assalamualaikum. Kesempatan. Ini mulai nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Juni Muhammad Al-Fatih dari kelas TU17. Di sini saya akan membahas tentang sistem operasi. Sebelumnya mohon izin, di sini saya menggunakan slide dari Bapak Lukman Rosyidi, di mana di sini saya udah coba menggabungkan dari beberapa materi jadi satu. Baik, langsung saja. Berikut presentasi saya mengenai sistem operasi untuk tugas mata kuliah komunikasi efektif dengan dosen Bapak Khairul Umam. Pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi yaitu adalah software yang mengatur sumber daya atau resource perangkat keras dan memberikan layanan kepada program aplikasi yang berjalan di atasnya, dengan tugas yaitu yang pertama, mengelola sumber daya perangkat keras komputer seperti prosesor, memori, atau input dan outputnya. Terus yang kedua ada tugasnya menyediakan layanan dasar bagi program aplikasi, yaitu seperti menerima masukan, menampilkan keluaran, manajemen memori, dan penyimpanan, dan sebagainya. Tanpa sistem operasi, setiap aplikasi akan menjadi rumit karena masing-masing harus mengurus ke hardware atau masukan tampilan dan sebagainya. Bisa dilihat di sini bahwa sistem operasi itu menjadi jembatan antara hardware dan aplikasi yang nantinya akan dioperasikan oleh user. Selanjutnya jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada untuk laptop atau desktop, yaitu sistem operasi ini digunakan user untuk kegunaan sehari-hari. Contohnya seperti Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua ada sistem operasi untuk network atau network OS yang dipakai untuk biasanya untuk server yang memberikan layanan melalui jaringan seperti Linux, Unix, atau Windows Server. Yang ketiga ada mobile OS yang sering dipakai di perangkat mobile seperti Android dan iOS. Terus yang keempat ada real time OS, yaitu OS khusus yang memiliki waktu respon cepat dan pasti, digunakan di mesin militer. Yang kelima ada distribusi OS, yaitu OS khusus yang mengelola banyak komputer sekaligus untuk melakukan pemrosesan data berskala besar. Nah, selanjutnya di sini ada statistik untuk mobile OS per Maret 2019. Yaitu untuk Android dia berada di posisi terbanyak sebesar 76%. Yang kedua ada iOS sebesar 21% dan sistem operasi lainnya sebesar 3%. Selanjutnya ada untuk desktop atau laptop. Sistem operasi untuk desktop yaitu ada yang paling banyak ada Windows sebesar 78%. Yang kedua ada macOS sebesar 17%. Data ini sama seperti tadi per Maret 2019. Selanjutnya ada statistik untuk network OS atau sistem operasi untuk web server. Data ini per Agustus 2020. Yang paling banyak ada Linux 70,5%, lalu ada Windows Server 29,5%. Nah, selanjutnya di sini ada tipikal pengguna sistem operasi saat ini seperti Windows, Apple, dan Linux. Windows umumnya untuk pengguna umum seperti pengguna sehari-hari seperti kita untuk
pekerja kantoran atau gamer contohnya. Terus ada macOS yaitu untuk kalangan atas atau pekerja kreatif atau desain grafis yang biasa memakai macOS. Terus ada Linux yang biasa memakai Linux, ada seperti programmer, engineer, dan mahasiswa bidang IT untuk belajar biasanya. Terus perbandingan sistem operasi di sini ada sesuai kriterianya. Windowsnya sesuai ketersediaan dijual bebas. Untuk macOS biasanya dia dijual bersama hardware-nya atau bersama, misal kita membeli laptopnya maka satu paket dengan OS-nya. Terus ada Linux, ketersediaannya bisa di-download bebas. Terus ada kemudahan penggunaan. Untuk Windows dia memang sudah populer dan mudah digunakan. Untuk macOS mudah digunakan juga dan memanjakan untuk pengguna komputer Apple, karena memang khusus untuk didesain untuk pengguna Apple. Terus ada Linux, itu agak sulit digunakan tapi sekarang lebih mudah. Semakin berkembangnya zaman maka semakin mudah untuk Linux. Terus untuk kehandalannya, untuk Windows masih sering crash atau blue screen. Untuk macOS dijaga handal oleh Apple. Terus untuk Linux tahan lama karena untuk server yang untuk monitoring. Terus dari ketersediaannya Windows sangat banyak, ada yang berbayar, ada yang gratis. Gratisnya trial ya biasanya. Terus untuk macOS terbatas karena dikontrol oleh Apple sendiri dan berbayar. Terus untuk Linux hampir banyak semuanya gratis untuk ketersediaannya. Dukungan hardware-nya untuk Windows sangat didukung oleh produsen hardware ya, karena sangat banyak yang menggunakan. Terus ada macOS masih terbatas dia untuk dukungan hardware-nya karena hanya disertifikasi oleh Apple. Terus untuk Linux didukung sebagian produsen hardware karena memang penggunaannya relatif untuk server ya. Terus keamanan di sini untuk Windows ada ancaman virus karena memang banyak digunakan. Terus untuk macOS relatif lebih aman. Begitu juga dengan Linux relatif lebih aman. Untuk ketersediaan source code-nya untuk Windows tidak disediakan ya karena memang berbayar dia. Begitu juga dengan macOS. Sementara untuk Linux ketersediaannya memang gratis, dia open source. Terus dari segi biaya, Windows biayanya standar, untuk macOS biayanya lebih mahal, dan sedangkan Linux dia gratis karena open source. Terus di sini kita akan membahas Linux. Untuk Linux kriterianya ada banyak yang bisa disebut distro. Di sini untuk kriteria untuk server ya, pilihan untuk rekomendasinya ada CentOS, SLS atau Red Hat. Untuk yang disupport penuh oleh perusahaan atau yang sering perusahaan pakai itu ada Ubuntu atau Red Hat. Selanjutnya untuk biasanya yang dipakai untuk hacking atau pentesting ada Kali Linux. Terus selanjutnya ada yang mirip Windows. Di sini cocok untuk yang baru belajar atau baru beralih dari Windows ingin belajar ke Linux. Pilihannya ada Zorin OS, ada Celet, ada Ubuntu, Linux Mint dan lain-lain. Terus ada yang mirip macOS seperti Elementary OS. Terus ada yang paling ringan yaitu Linux Mint, Lubuntu dan Subuntu. Baik, ini adalah macam-macam GUI di Linux, ada bermacam-macam ya. Di sini ada XFCE yang paling ringan, terus ada KDE agak ringan dan GNOME paling lengkap. Selanjutnya di sini Linux memang terkenal untuk terminalnya ya atau command line interface-nya. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan cara install Linux untuk belajar bagi pemula. Misalnya belum mempunyai komputer, di sini bisa memilih opsi 1. Opsi yang pertama yaitu install Termux atau terminal Linux di HP Android. Terus yang sudah punya laptop atau komputer tapi spesifikasinya kurang, bisa menggunakan opsi kedua yaitu membuat live USB pakai flash disk. Terus yang ketiga di sini untuk opsi ketiga yang punya laptop dengan spek bagus bisa install Linux di atas virtualisasi. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Udah tinggal 2 nih. Baik, cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.